Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawuz di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awuz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Malam ini mungkin sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir. Mengenal Allah dengan sepenuhnya, bukan hanya sebutan, bukan hanya sifatnya, bukan hanya asmanya, tapi yang paling utama adalah semua yang Allah perintahkan sebagai amanah kepada manusia supaya hanya menyembah dirinya, supaya beribadah hanya kepadanya. Insya Allah hidup kita akan tenang. Begitupun nanti mati pun dalam keadaan tenang. Akhir zaman juga akan ada ketenangan. Sebab apa? Seperti tadi pembuka ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya kita bertakwa. Syarat bertakwa ini alhamdulillah lagi kita pelajari. Kesadaran hati, kesadaran akal dan kesadaran jiwa. Sehingga kita benar-benar jujur pada diri sendiri, jujur pada manusia atau orang lain, dan terutama jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah seluruh jamaah dan para pemirsa lagi berusaha ke sana. Sebab apa? Masih ada kesempatan. Kalau sudah kesempatan tidak ada dan tertutup, alangkah meruginya. Kita berkumpul pada malam hari ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah, mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan selalu kita mohon ampunan serta maaf kepada Allah karena kita banyak dosa dan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Maka dari itu, satukan hati, akal dan jiwa ke Zat yang Maha Suci. Berserah diri, ya Allah ya Rabb. Kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, kepada Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Tolonglah kami ya Allah, maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa kami,
Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, bagi yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kami berkumpul di sini semata-mata hanya beribadah kepadamu ya Allah. Maka ridhoilah kami. Ya Allah ya Rabb, demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah ya Rabb, berikanlah pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami tetap hanya beribadah kepadamu, untuk meningkatkan iman Islam kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang bertakwa hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Allah hadiniyah wa kuliniyatun salih wa salihat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa kudratihim. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat
Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Ta'lim Ar-Ridha, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Kita sudah mempelajari dan mudah-mudahan memahami tentang sadar hati. Sadar hati dalam artian ainul yakin. Yang pertama adalah bisa mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu ini harus didasari oleh rasa takut dan malu kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta selalu beribadah. Apapun niatkan ibadah, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu dengan sebenar-benarnya. Dan itu tanpa kecuali, siapapun bisa, asal niatnya kuat dan benar-benar dilaksanakan. Jangan pamrih, tetap kita ini konsisten, yaitu juhud, berilmu dan berakal. Jadi mengendalikan hawa nafsu ini bukan karena sesuatu, tapi karena memang perintah Allah. Barang siapa sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, dia sudah mempunyai nilai yang luar biasa. Karena segala sesuatu apapun yang ada hubungannya dengan peribadahan dan amal bisa hancur karena hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akan mempengaruhi kepada apa? Yang kedua, yaitu halalan thayyiban. Ainul yakin di sini hati-hati. Tentang halalan thayyiban itu bukan hanya makanan, buah-buahan, sayur mayur, minuman dan segala macam. Tapi dalam hidup dan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diinginkan, diraih, dicari, diusahakan oleh kita harus halalan thayyiban. Jadi misalnya pangan, sandang, dan papan, itu semuanya harus halalan thayyiban. Sehingga apa? Ada di sini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pembuktian bisa mengendalikan hawa nafsu dengan ada rasa takut dan malu hanya kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, ditambah selalu dia beribadah. Dia akan bisa juga mengendalikan dirinya lahir dan batin untuk tetap halalan thayyiban. Jangan dianggap sepele halalan thayyiban ini. Sebab apabila kita melanggarnya dan itu tahu hukum dari Allah, maka kita termasuk orang-orang munafik. Dan orang munafik doanya nggak akan dikabul walaupun ibadah dan amalnya banyak. Kemunafikan ini menjadi penghalang yang paling besar nomor satu bagi orang yang mengaku dirinya beriman. Kenapa? Keimanannya masih lemah. Masih dia ini menganggap semuanya thayyiban. Yang penting halal. Nah ini berbahaya. Apalagi haram, udah itu kafir benar-benar. Halal pun kalau tidak thayyiban,
itu akan berdampak kepada diri kita, keluarga kita. Karena dia yang akan membentuk darah dari makanan yang kita makan, daging dan sebagainya, sampai kepada panca indera. Itu akan terganggu. Karena apa? Tidak thayyiban. Begitupun pakaian, apa yang dipakai, benda yang digunakan, barang yang digunakan, tempat tinggal yang kita huni, itu semuanya harus halalan thayyiban. Sehingga apa? Jiwa kita akan tenang. Karena tidak munafik. Rizki yang didapat dari usaha yang halalan thayyiban akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Tidak akan ada ganjalan sedikit pun. Lancar segala-galanya. Ditambah lagi nanti, setelah kita bisa halalan thayyiban segala-galanya, syukuri nikmat Allah. Kecil, besar, banyak, sedikit, tetap syukuri. Enak gak enak, syukuri. Karena apa? Semuanya akan membawa hikmah. Nah, mudah-mudahan bisa saya gabungkan antara halalan thayyiban dengan syukur nikmat. Bukan bersyukur, syukur nikmat. Sebab karunia Allah itu merupakan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita balas kecuali kita mensyukurinya. Seperti napas, penglihatan, pendengaran, mulut, hidung, dan apa saja diberi oleh Allah dengan cuma-cuma. Tidak bayar kita bernapas. Kalau bayar subhanallah miliaran, nggak sanggup kita bayar. Ada perhitungannya, orang eksak di situ. Berapa volume oksigen yang dibutuhkan dalam 1 jam, 1 hari 1 malam berapa? Coba oksigen yang tanpa kita sadari masuk keluar dengan tenang, dengan enak, tanpa gangguan. Tapi kalau kita memakan, meminum, atau apa saja yang masuk ke dalam mulut, tidak thayyiban, mesti ada akibatnya. Apa itu penyakit? Apa itu alergi? Dan sebagainya. Karena tidak halalan thayyiban. Begitupun yang dipakai, yang digunakan, yang ditempati, akan ada selalu masalah. Dan jangan ada kata-kata terpaksa. Karena kita sudah sadar hati tentang mengendalikan hawa nafsu. Orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak ada yang namanya terpaksa. Dia akan tetap berpegang teguh kepada prinsip supaya tetap diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ridha Allah ini kalau kita tetap taat kepadanya dan niatnya dalam hidup beserta kehidupan hanya untuk beribadah. Disinilah penting bahwa kadang-kadang namanya manusia punya sifat lupa. Nah, sifat lupa ini harus segera dibuang. Bahkan kesengajaan ini berbahaya. Kalau Anda, termasuk diri saya, para pemirsa, selalu menjaga halalan thayyiban yang ada pada diri kita, baik yang dimakan, baik yang dipakai, baik yang digunakan, ditempati dan segala macam, benar-benar dilaksanakan
dengan ikhlas rela hati, dengan sabar karena jiwanya tenang, maka akan menghasilkan hidup dan kehidupan kita minimal sejahtera. Bisa juga nanti bahagia. Dan Allah akan mencukupi. Tidak akan ada kekurangan. Karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Introspeksi diri. Wah, ini dulu segera keluarkan. Oh, ini dulu segera rapikan. Bereskan, selesaikan. Supaya apa? Semua yang ada pada diri kita itu adalah halalan thayyiban. Jadi apa? Tidak ada beban. Tidak ada rasa takut, malu. Yang ada benar-benar menikmatinya dengan sepenuh hati. Benar-benar pakaian yang dipakai pantas. Karena makanan, minuman apa saja yang masuk ke dalam mulut kita halalan thayyiban, nikmat akhirnya. Enak dimakannya. Nah, ini introspeksi. Karena pasti ada yang nyelit tanpa disadari di dalam harta kita yang belum atau tidak halalan thayyiban. Itu akan jadi kendala dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana caranya? Segera bertaubat kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya taubat, tidak akan mengulangi dan menyesal. Kemudian berbuatlah untuk merubah, mengganti supaya dia jadi halalan thayyiban. Karena apa? Terus terang, akibat dari kita melanggar ketentuan Allah, hukum Allah, selain nanti munafik jadi kafir. Karena orang-orang yang menentang dari perintah Allah, hukum Allah, ketentuan-ketentuan baku dari Allah, itu bukan fasyik lagi, udah kafir. Mudah-mudahan para pemirsa dan jamaah dengan peringatan pada malam hari ini bisa introspeksi. Waduh, ini didapat dulu dari cara yang nggak benar. Bagaimana caranya? Ini sudah terpakai dan segala macam. Bersedekahlah. Bukan dibongkar kusen itu, bukan. Diganti dengan yang halalan thayyiban, ya. Bersedekahlah. Itu. Misalnya apa saja deh. Ini karpet juga misalnya. Ya. Dapat beli, kebetulan uangnya dapat nipu. Bersedekah segera. Karena apa? Tidak ada lain jalan untuk menutupi kekurangan kita, kesalahan kita. Allah berikan jalan yang paling baik adalah bersedekah dan minta ampun, bertobat, taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi. Jadi misalnya, aduh kusen ini harganya berapa? Nah, seharga kusen itu bersedekah. Apa saja kita nilai, keluarkan. Sehingga yang kita pakai ini sudah halalan thayyiban. Ini penting sekali. Nah, kalau sudah semuanya bisa halalan thayyiban, akan tenang. Benar-benar tenang. Tidak akan ada pemikiran, perasaan, atau jiwa yang terganggu. Benar-benar tenang. Enggak ada yang bilang, oh ini dulu pintu dari saya ya. Oh masih kuat.
Bener, itu nggak ada masalah dikasih orang hadiah. Tapi orang ini mendapatkannya halalan thayyiban nggak? Waduh, tehelnya masih kuat juga Pak, bagus ini, udah nggak ada lagi model sekarang. Ini model lama, bagus sekali. Ya, itu kita introspeksi. Hadiah pemberian orang yang memberikan hadiah ini, ya, didapatnya barang itu, caranya halalan thayyiban enggak? Kalau ada keraguan, bersedekahlah senilai keramik atau lantai tersebut. Jangan-jangan nanti kita kepleset jatuh. Nah, gara-gara itu tidak halalan thayyiban. Jadi sekali lagi, kita harus benar-benar waspada dan mawas diri. Waspada semua yang kita makan, kita minum. Mawas diri yang kita pakai, yang kita gunakan. Yang kita nikmati dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Yang membawa kejatuhan kita karena kita lalai bahwa di dalam yang kita gunakan ada sesuatu yang tidak halalan thayyiban. Saya makanya terus introspeksi apapun, sampai yang sekecil misalnya, ini kompor dari mana? Ini galon dari mana? Itu semuanya. Sebab dia akan mengotori bukan lagi kebersihan, tapi kesucian hati kita nanti. Kita kalau dapat hadiah terima saja. Tapi kalau ada keraguan setelah diterima, nilainya berapa ini hadiah ini? Kita bersedekah. Itu seolah-olah kita beli. Hadiah apapun. Karena asalnya dari mana. Dan didapatnya caranya bagaimana. Ini penting supaya apa? Sadar hati kita. Terutama ainul yakin. Membawa diri kita akan menyadari antara hidup dan kehidupan kita ingin dapat ridha dari Allah Azza wa Jalla. Sebab nanti kalau sudah ilmu yakin dan hakul yakin sudah jadi satu sadar hati, itu udah 90%. 10% itu sadar akal dan sadar jiwa. Berapa persen akal, berapa? Wallahu alam bisawab. Tapi sisanya itu hanya 10%. Yang 90% itu dasar adalah sadar hati. Karena apa? Kesadaran hati itu adalah tonggak, tiang keimanan kita. Kalau itu sudah menjadi prinsip hidup dan kehidupan kita, sadar hati, dijamin hidupnya akan tenang. Penyakit jauh. Penyakit akan jauh. Musibah juga kemungkinan tidak akan datang. Karena Allah selalu akan menolong dan melindungi pada orang yang beriman. Karena keimanan itu dari hati. Hatinya sudah bersih, sudah suci. Baik dia ainul yakin, ilmu yakin maupun hakul yakin. Itu udah 90%. Tinggal 10% itu adalah ibadah dan amal. Sebab yang didahulukan adalah keimanan dulu. Setelah keimanan baru keislaman. Seluruh keislaman itu ada pada akal. Termasuk amal, itu akal yang berbicara. Insya Allah
para pemirsa dan jamaah memahami dan mulai bertekad dengan sungguh-sungguh menyadarkan hati masing-masing. Tidak ada paksaan. Pak, gimana saya belum sadar-sadar? Ya rugi. Pak, saya sadarnya separoh. Jangan, harus full. Pak, saya udah 90%, harus 100% sadar. Karena apa? Di sini dibuktikan keimanannya. Tawaddu, takarrub, istiqamah itu karena dia memang keimanannya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin orang bisa tawaddu, takarrub, istiqamah tanpa iman dan sadar hati. Siapa mau bertanya? Jadi sekali lagi, seolah-olah biasa. Padahal ini noda. Kotoran yang harus dibersihkan dan disucikan dalam diri kita, baik hidup dan kehidupan kita. Itu akan selalu nempel. Tidak akan bisa lepas kalau tidak kita bersihkan. Cara membersihkannya dengan bertobat dan bersedekah. Senilai yang itu masih dikatakan tidak thayyiban. Jadi karena bangunan ini, batanya dari teman, kebetulan teman ini enggak benar batanya dapat, ya istilahnya malak, itu ya. Terus kita bongkar jadi dindingnya, enggak usah. Bata itu senilai berapa? Kita bersedekah, membersihkan dan mensucikan hal-hal yang tidak thayyiban. Apalagi itu tidak halal, karena dapat merampas, memaksa, gitu ya. Nah ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak sering terjadi. Mudah-mudahan jamaah ridho termasuk para pemirsa bisa introspeksi diri. Bisa membaca, menilai apa yang Anda miliki. Karena kalau tidak halalan thayyiban akan jadi penghambat perintang. Tidak dikabulnya doa. Jadi semua yang kita terima itu hanya karena kemurahan Allah, bukan karena doa kita. Karena kemurahan Allah, karena karunia Allah yang sudah ditetapkan dari mulai kita sebelum dilahirkan. Seolah-olah seperti doanya dikabul, padahal bukan. Setelah kita bisa berbuat dalam segala hal dengan halalan thayyiban, kita udah bersihkan noda-noda itu, udah kita sucikan. Ingat, syukuri nikmat Allah. Ini saling terikat antara halalan thayyiban dengan mensyukuri nikmat. Syukur nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung banyak, dan kita tidak bisa membalasnya kecuali kita mensyukurinya. Gimana cara mensyukurinya? Dari nikmat-nikmat yang diberikan ini. Coba siapa di antaranya jamaah yang bisa memberikan jawaban? Salah juga nggak apa-apa kok. Bab ingat dalam surat Ar-Rahman berapa pertanyaan Allah
ya, tentang mendustakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. 31 pertanyaan. Yang bisa dijawab hanya 10. Yang 21-nya kita tidak mensyukurinya. Kita dusta kepada Allah. Kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah bisa halalan thayyiban. Waduh, ini poin yang luar biasa. Bekal yang benar-benar akan mencukupi, menyenangkan kepada yang bersangkutan. Karena sudah bisa mengendalikan hawa nafsu dan halalan thayyiban. Tinggal mensyukuri nikmat Allah. Pak dengan banyak bersedekah? Enggak, bukan itu. Ya? Terus bagaimana caranya mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini supaya Allah melipat gandakan kenikmatan. Nah, ini baru ya surat Ibrahim berlaku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadi. Di sini karunia-karunia Allah. Bagaimana mensyukuri supaya Allah tidak murka? Terus ini masih di dalam rangka kesadaran hati ainul yakin. Pertama, nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan itu kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Tidak melanggar hukum Allah. Seluruh yang diberikan kepada kita nikmat apapun pergunakan sesuai dengan fungsinya. Tidak dibuat mubazir. Tidak salah guna. Seperti kita diberinya makanan, buah-buahan, minuman apa. Waduh. Nah, kita harus bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak kita karena semuanya dicukupi berpoya-poya, berlebihan. Akhirnya apa? Terbuang. Karena tidak dimanfaatkan dengan benar. Jadi kalau kita masak secukupnya saja. Jangan berlebihan. Sebab nanti kalau nggak habis basi dibuang. Kalau perlu berikan ke tetangga yang dia mencium bau masakan kita. Apalagi dia orang yang kurang mampu. Bukan tidak mampu, kurang mampu. Walaupun kepada orang yang mampu, kita datangi, kita suruh siapa. Berikan walaupun sedikit untuk mencicipi. Karena bau masakan tadi itu tercium oleh tetangga. Kalau orang yang lewat nggak usah. Kemana dia mau pergi kita cari ya nggak akan ketemu. Tapi tetangga, kiri kanan jiran. Sehingga apa? Bermanfaat. Orang akan berterima kasih. Itu yang namanya mensyukuri nikmat. Tepat sasaran
sesuai dengan fungsi. Kita tidak berlebihan. Begitupun yang lain-lain. Bukan berarti kalau kita punya rumah dua, yang satu diberikan ke orang, bukan. Ya. Rumah yang satu, kalau kebetulan kontrakan, sewakan. Ya. Tapi jangan kita menekan kepada orang yang mengontrak maupun nyewa. Sehingga apa? Dia merasa senang. Tolong selama engkau kontrak, rawat rumah ini. Gitu. Seperti rumah sendiri. Seperti ya. Jangan tembok yang udah bener dijebol. Jangan. Dipindahkan pintu dan jendelanya. Jangan. Supaya dirawat dengan baik. Punya apapun, karena karunia Allah, gunakan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk menolong orang. Ada yang sakit, bisa kita antarkan dengan kendaraan kita. Ada yang butuh bantuan, kita bantu karena kita ada. Itulah yang namanya mensyukuri nikmat. Bukan kemudian tiap minggu kita ada syukuran, manggil tetangga kiri kanan. Ayo makan bersama, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Oh itu ya, macam-macam. Bukan itu. Tapi kita bisa memanfaatkan sehingga juga bermanfaat untuk orang lain. Begitupun kita oleh Allah diberi karunia ilmu. Nah, amalkan ilmu itu. Ajarkan kepada siapa yang mau belajar dan menerimanya. Jangan ditukar dengan harta. Jangan pakai syarat yang kemudian ditukarnya dengan uang. Enggak boleh. Sebab ilmu itu milik Allah. Dengan mengamalkan ilmu, Allah akan senang. Dan orang mengamalkan ilmu itu termasuk orang berbuat amal kebajikan. Jadi apapun karunia dari Allah, berupa apa saja yang ada pada diri kita, amalkan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jangan berlebihan. Karena apa? Kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita sudah bisa halalan thayyiban. Itu Allah akan berikan karunia terus-terusan. Kemurahan akan diberikan. Subhanallah. Karena pondasi bagi kesadaran hati itu sudah dia bisa raih secara ainul yakin. Apalagi nanti dengan ilmu yakin dan hakul yakin, lebih hebat lagi. Berikan semua dengan niat bersedekah. Mengajarkan ilmu, niat sedekah. Makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur dan segala macam, sedekah. Meminjamkan apa kebutuhan orang karena keperluan, membawa orang sakit dan dia ada kebutuhan, sedekah. Dengan banyak bersedekah, kita sudah berbuat amal kebajikan. Nanti bisa amal soleh kalau sudah hakul
yakin. Belum bisa amal soleh kalau masih dalam ainul yakin. Baru kebajikan. Yang disebut amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu didasarkan oleh bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa melaksanakan halalan thayyiban, dan bisa selalu mensyukuri nikmat Allah. Awal dari situ kita sudah bisa berbuat amar ma'ruf, berbuat kebaikan, dan amalnya adalah amal kebajikan. Ayo siapa mau bertanya? Ya. Pada waktu kita bicara mengenai ainul yakin, kita ada 3 butir ABC. A-nya adalah pengendalian hawa nafsu. Yang B-nya itu tidak hanya halalan thayyiban, tapi benar salah, haram halal, apa itu termasuk halal? Termasuk di dalamnya. Karena halalan thayyiban itu ada yang halal awalnya haram. Itu ya. Ada yang makruh, ada yang segala macam. Nah itu kita buang semua. Kita halalan thayyiban dalam segala hal. Yang bagian C adalah mensyukuri, apakah itu nikmat atau itu cobaan. Iya. Tanpa kecuali apapun yang kita rasakan, kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan, disyukuri. Karena di balik cobaan ada hikmah. Itu baru cobaan, belum ujian. Karena kita belum semuanya sadar. Jadi baru cobaan. Ayo siapa mau bertanya? Enak sekali. Semua terbuka. Sehingga apa? Kesadaran penuh. Allah akan menuntun kepada orang yang sadar. Orang yang terbuka mata hatinya. Walaupun dia buta matanya, tapi mata hatinya nggak pernah buta. Itu adalah matanya melihat, tapi mata hatinya buta. Nah ini nggak sadar namanya. Karena yang dihadapi oleh semua umat manusia adalah kenyataan yang dia rasakan secara ainul yakin itu dengan panca indera, dengan seluruh organ tubuh, baik yang di dalam maupun yang di luar, baik lahir maupun batin. Jadi syukuri semua nikmat karunia dari Allah. Semoga bukan lagi karunia nanti kalau kita mensyukuri, berkah dari Allah. Semua yang kita dapatkan membawa keberkahan, baik buat diri kita, keluarga kita, juga orang lain tanpa kecuali, baik dia sesama muslim maupun non muslim. Barokah itu bukan hanya untuk orang muslim aja. Dan orang itu akhirnya yang non muslim akan tertarik kepada apa yang kita lakukan, sehingga satu saat dia bisa mualaf karena ingin mencontoh. Gitu. Ucapannya enak, apa yang dipakai pantas, yang dimiliki bagus, bukan enak ya. Ayo siapa mau bertanya? Si Dullah udah 4 aja, karena mau menghadapi guru yang keempat.
Ayo, siapa mau bertanya? Itu semua butir yang di yang di kiri tadi itu sudah masuk di halangan Thayyiban tadi. Betul, betul sekali. Baiknya di Thayyiban, benarnya juga di Thayyiban, dan halalnya juga di halal. Betul sekali. Dan yang C mensyukuri tadi. Ya, Jadi makanya Pak Haji, ya. apa yang bisa kita membedakan antara bahwa ini kan ada antara cobaan sama poda takdir, pasti sama. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu cobaan, mungkin itu poda takdir kita. Apa perbedaannya? Maksudnya apa yang kita bisa membedakan itu dari poda takdir itu cobaan? Jelas sangat berbeda jauh antara takdir dan cobaan. Takdir itu tergantung dari perbuatan ucapan kita. Ya, maka hasilnya apa merugikan apa menguntungkan, maka dia akan ditakdirkan. Kalau menguntungkan senang, kalau merugikan dia akan susah. Kesusahan ini bukan karena cobaan, tapi karena ulah kita. Oh, ya. Tapi cobaan itu kita sudah berbuat baik. Ya. Sudah berbuat baik, sudah menjaga dalam segala hal. Kemudian datang cobaan. Dan cobaan itu jelas menyangkut pada diri kita dan kadang-kadang keluarga kita. Kalau pada diri kita, jangan suuzon, tetap husnuzon. Alhamdulillah saya diperingatkan dengan cobaan ini. Dan insya Allah langsung cobaan itu akan diangkat. Cobaannya misalnya apa? Tiba-tiba kok demam, padahal saya tidak melanggar pantangan. Saya tidak telat makan. Kan gitu ya? Kenapa demam? Oh iya, ini hari Kamis, mau malam Jumat, mau ada majlis taklim. Supaya apa? Tidak berangkat. Karena kena cobaan dengan demam. Begitu berangkat, baru di tengah perjalanan demam hilang. Nah itu cobaan. Apapun yang dikatakan bahwa takdir itu adalah koda-koda dan takdir hasil. Ya. Dan cobaan itu baru pelaksanaannya. Dari pelaksanaan. Dan cobaan ini hanya bagi orang-orang yang telah bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa halalan thayyiban, bisa mensyukuri nikmat. Tidak lama itu cobaan. Bisa hitungannya menit, bisa hitungannya jam, tapi tidak melampaui hari cobaannya. Tapi kalau takdir bisa berhari-hari. Ini kesalahan saya apa ya? Kita introspeksi. Jadi takdir itu karena ulah diri kita. Ada yang dilanggar. Bukan di musola, dilanggar. Karena orang Jawa bilang langgar musola itu langgar. Ya. Insya Allah dengan introspeksi itu langsung cobaan diangkat. Kemudian kita beristighfar dan hamdalah. Kayak saya tadi, kok ngantuk banget dari habis isya. Tapi ditidurkan nggak bisa. Cuman liar-liar aja. Ini cobaan. Gitu. Langsung ke kamar mandi. Mandi ini seger buger. Ngantuk hilang. Dan segala macam hilang. Cobaan. Supaya apa? Kamu jangan turun deh. Diwakilin aja sama Ferry misalnya gitu ya. Bisa aja Fer. Kamu cerita aja tentang apa ya. Pokoknya sampai jam 12. Udah. Apa yang sudah diketahui tentang apa saja. Tentang ibadah, tentang apa. Silakan pada bertanya, nggak usah dijawab ya.
Ayo, siapa mau bertanya? Cobaan itu sifatnya hanya sementara sebentar. Tidak lewat 1 hari. Bisa saja hanya jam. Tergantung niat kita. Kalau nggak goyah, hilang itu cobaan. Tapi kalau takdir, lain lagi. Karena apa? Ada kesalahan. Bukan. Lain lagi. Teguran itu kalau orang berbuat dikira baik, beramal ternyata salah sasaran. Nah, dapat teguran di situ. Merasa benar ditegur padahal salah. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya. Dari penjelasan tentang yakin, Bapak menunjukkan bahwa sebelum iman itu ada yakin. Setelah sampai dari ainul sampai hakul yakin, baru akan iman itu akan terbentuk. Nah, dan iman itu mutlak bagi seorang untuk bisa melaksanakan Islamnya. Dari perjalanan ainul yakin tadi, ada beberapa hal yang membuat kita itu seperti yang Mas Ferry tanyakan, kodok kita itu akan salah kalau kita tidak waspada terhadap ainul yakin. Karena yang akan menentukan kodok kita akan baik atau tidak itu apakah dari kemampuan kita di ainul yakin itu. Karena kelalaian. Ada sesuatu seperti mengendalikan hawa nafsu. Ada jebol sedikit. Misalnya apa? Buruk sangka. Yang nggak kelihatan. Bukan ngomel, bukan marah. Buruk sangka. Nah, itu akan terjadi nanti qada takdir. Gara-gara buruk sangka. Betul sekali. Jadi nanti bukan cobaan yang didapat, tapi karena takdir. Sehingga kita harus merubah dari buruk sangka jadi baik sangka. Nah, itu akan langsung diangkat. Istighfar. Gitu. Itu berlaku ayat innallaha yughayyiru. Betul. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Sebab buruk sangka ini macam-macam. Ini yang paling berat sekali, buruk sangka pada diri sendiri. Aduh, ini jangan-jangan nih, nggak enak badan nih. Saya telat makan. Atau saya masuk angin dan segala macam. Nggak boleh. Sebelumnya kamu harus sudah mempersiapkan diri. Jangan telat makan. Ya. Ya nggak akan ada macam-macam. Karena makan untuk hidup. Pola makan benar, hidup sehat. Halalan thayyiban, panjang umur. Jadi banyak masih ada orang yang buruk sangka pada dirinya. Padahal nggak apa-apa. Itu hanya cobaan. Segera beristighfar dan bertasbih. Hilang perasaan itu. Karena perasaan dari hati. Adalah pengendalian nafsu yang halalan thayyiban. Ya. Tapi halalan thayyiban sendiri itu ilmu kok. Tahunya itu halal dan tidak, itu baru diterapkan dalam ilmu yakin. Bisa membedakan yang halal ataupun yang tidak. Sifatnya itu ada umum, Pak. Iya, sifatnya udah umum. Karena apa? Kita beriman. Keimanan itu kan dari hati. Secara umum udah tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik atau thayyiban, mana yang buruk. Karena apa? Kita cobain, ada akibat. Berarti ini nggak thayyiban ini. Kita makan sesuatu,
kok kepala pusing ya? Orang lain enggak. Oh ternyata karena kita tensi tinggi. Dan ini memang berkolesterol tinggi. Gitu. Jadi dari situ kita sudah bisa menilai. Karena apa? Kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab terjadinya sesuatu yang buruk karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makan berlebihan aja padahal halalan thayyiban bisa berakibat fatal. Kekenyangan, nah, bisa megap-megap. Bisa napas jadi pendek. Maka ada orang yang udah makan dia colok muntah lagi. Macam-macam. Karena pengen tidak gemuk. Gitu ya. Semua dinikmati tapi dia colok lagi muntah lagi. Kan itu nggak baik. Bukan halalan thayyiban. Merusak dirinya. Makanlah secukupnya saja. Yang baik-baik. Banyak orang yang setelah dapat ilmu dari sini, dari periksa di sini kok, itu baru tahu sudah mengendalikan mana yang halal, yang thayyiban. Mereka tetap saja makan misalnya gandum, gajinya tinggi, tapi setelah tahu ilmu dari sini. Makanya di sini semuanya itu harus tahu dahulu yang pertama mengendalikan hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang nggak benar itu harus dihindari. Bukan karena selera, ya, tapi karena manfaatnya. Kalau mengikuti selera apa aja dimakan yang penting halal, itu selera. Nah di sini berarti dia mengikuti hawa nafsu. Tidak ada benteng, tidak ada pagar, dia tabrak. Dan itu wajib kita beritahu. Kenapa ini nggak boleh? Karena ini tidak thayyiban. Gitu. Dan ini karena berbicara dalam keimanan kesadaran, itu semua yang berhubungan dengan sadar hati itu minimal dia itu sudah beriman. Cuman masih lemah. Maka dengan kesadaran hati itu dia akan kuat iman. Apalagi nanti kalau sudah hakul yakin. Jadi bertahap. Tidak bisa langsung hakul yakin. Sebab dasar utama ini dari ainul yakin. Udah tahu api ini panas, apa iya dipegang, bener panas. Ada orang mau minum kopi, masih panas enggak ya? Dicelupin telunjuknya. Oh, udah dingin, jangan diminum. Gitu. Karena sudah dingin. Apalagi belum makan udah minum kopi. Nah, cukup dengan serabi, harus makan. Karena apa? Kalau Anda minum kopi dengan kue pagi-pagi, itu pencernaan akan habis asam lambungnya. Begitu masuk makanan pokok, sarapan, tidak bisa dicerna. Karena sudah kehabisan asam lambung. Yang keluar nanti asam amino, pembusukan. Mampet di limpa akan mempengaruhi kerja liver. Termasuk di dalamnya pankreas. Terjadilah penyakit. Mual pertamanya. Kedua, selain mual senebul wati, selalu akan merasa lapar, gemetaran dan segala macam. Karena salah dari awal dia sudah kehabisan asam lambung. Nah, disinilah ainul yakin itu luas sebetulnya. Cuman saya ringkas saja. Supaya apa? Cepat paham. Kalau untuk tahu dan ngerti, waduh lama. Bisa berhari-hari, berapa malam Jumat nanti yang digunakan hanya untuk mengetahui dan mengerti. Tapi nggak pernah paham. Kita arahkan ke paham dulu. Nanti lama-lama ngerti dan tahunya menyusul. Tuh ya. Jadi bukan ngambil jalan pintas supaya segera bisa mengamalkan. Seperti kepada pasien juga.
Tidak saya ajarkan dulu tentang mengendalikan hawa nafsu. Ya, tentang mensyukuri nikmat, tapi halalan thayyiban dulu. Kenapa ini nggak boleh? Ada dampak negatif. Karena ini akan berakibat ini. Oh iya Pak, disiplin, cepat sembuh. Malah nanya, kapan Pak bebas pantangan? Nanti kalau udah sehat. Oh, jadi dia berjuang sehat, sehingga apa? Sudah boleh sedikit-sedikit. Gitu. Wah, senangnya luar biasa. Dan alhamdulillah banyak yang sudah seperti itu. Pak saya udah nyobain katanya. Ikan laut, nggak pusing Pak. Iya, tapi jangan banyak-banyak. Ini masih bagus. Yang penting sudah bisa mencicipi. Yang tadinya sama sekali nggak boleh, sudah bisa. Tapi tidak berlebihan. Nah, itu namanya mensyukuri nikmat. Gitu. Banyak sekali. Tapi ada juga yang coba-coba melanggar pantangan, tambah jelek. Tapi untungnya pada sadar, karena takut dimarahin, ngaku. Sebelum saya periksa, Pak saya punya salah dosa. Apa? Melanggar pantangan Pak, bagus. Masih sadar itu hatinya. Jangan mengulangi lagi, iya Pak. Gitu. Jadi dibuat mereka ini sadar, tapi bukan seperti sadar yang di sini lagi diajarkan. Menyadari kekurangannya, bukan kelebihannya. Ya. Jadi kalau teguran itu mungkin lebih lebih mengarah ke efek dari kuda-kuda takdir itu, kuda-kuda takdir. Ya, karena mungkin kita merasa apa yang kita kerjakan betul. Dan mungkin dari sebagai contoh misalnya kayak kita udah ngaji, udah ini. Pada saat itu kita merasa bahwa kita udah dekat sama Allah. Pada saat itu, padahal kan kita sebenarnya malah menjauhi. Bisa saja itu berupa ujian. Ya. Nah, jadi tetap kita harus berbaik sangka. Apa sebabnya? Kita yang salah, udah gitu aja. Maka segera minta ampunan kepada Allah. Akan diangkat itu. Ujian-ujian teguran itu akan diangkat. Akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Karena kita sudah sadar. Gitu ya. Apalagi? Banyak sekali umat manusia ini lupa kepada dirinya sendiri. Apa yang dia lupa? Yang dia butuhkan. Lupa. Manusia itu butuh makan, minum, dan sebagainya. Karena sesuatu yang lain, kebutuhan ini terabaikan. Akan berdampak negatif. Jadi kebutuhan pokok yang lebih dahulu itu harus dilaksanakan. Kenapa? Manusia ini diciptakan selain untuk beribadah, dia harus hidup. Bagaimana hidup? Manusia ini jangan telat makan. Itu yang penting. Jangan telat makan. Jangan berlebihan. Jangan hanya sekedar, tapi harus cukup. Cukupnya 2 piring ya 2 piring. Cukupnya setengah piring ya udah setengah piring. Jangan ikut-ikutan yang 2 piring. Enggak habis malah mangap aja karena kekenyangan. Karena ada orang yang hanya 2 jam sekali udah makan. Tapi ada yang 5 jam, 6 jam kuat. Karena apa? Dia sudah dipenuhi oleh kebutuhan yang cukup. Kalau yang belum dipenuhi kebutuhannya, waktunya sangat cepat. Karena apa? Organ tubuh di dalam ada yang terganggu. Apa itu livernya? Apa itu lambungnya? Apa itu jantungnya? Apa paru-paru atau ginjalnya? Dan ini akan mempengaruhi jiwa orang itu sendiri. Tidak akan pernah percaya diri.
Nah kalau sudah tidak percaya diri, bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu? Jadi hawa nafsu itu bisa dikendalikan kalau dia sudah percaya diri. Sudah berbaik sangka pada dirinya, jangan berburuk sangka. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan ternyata enggak. Karena hanya jangan-jangan. Ada pasien juga yang 1 jam sekali makan, tapi hanya sedikit. Karena apa? Lambungnya bermasalah. Jadi dia hanya makan beberapa suap saja. Karena ada luka di lambung. Yang penting diisi. Terus dijaga. Sehingga lambung tidak bekerja berlebihan. 1 jam lagi makan lagi sedikit, berkuah terus. Lama-lama dia bisa 2 jam, bisa 3 jam. Bahkan lapor, Pak, sekarang saya makan hanya 3 kali. Kecuali lilir malam, lapar, saya makan, Pak. Ah, bagus. Dari tensinya sangat rendah. Sistoliknya di bawah 100. Diastoliknya di bawah 60. Denyut jantungnya tinggi. Normal. Sebab kalau dibiarkan, dia akan kena radang. Bukan lagi lambung, tapi usus. Nah ini juga ada hubungannya dengan kesadaran hati. Sebab ada banyak hati yang luka. Termasuk Anda semuanya luka hatinya. Ngaku aja deh. Sehingga apa? Untuk sadar susah banget. Karena lukanya belum diobati. Bagaimana mengobati luka hati? Kalau si Dula udah bisa jawab, ayo. Bagaimana caranya untuk mengobati luka hati? Bukan luka liver ya, dalam ilmu kesehatan. Ini luka hati. Bukan obat, awas nih. Selalu membaca Al-Quran, mendengar dari Hampir. Hampir. Kan para wali bilangnya, tambah hatiku 5 warna nih, kata gitu ya. Oh kan udah pada hafal semua deh, apalagi Prabu dihafal banget dah. Ya bahasa Jawa ya. Apa kiatnya supaya kita bisa mengobati luka hati? Tomboknya udah dikasih tahu, tapi ini luka. Jadi hati yang gelisah itu 5 perkara. Ini yang luka. Itu harus diobati dulu yang luka ini. Terus ya harus berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Orang yang luka hatinya itu karena selalu berburuk sangka. Paham? Kalian ini selalu berburuk sangka pada diri sendiri, pada orang lain, pada apa saja. Malah pada kendaraan Anda sendiri, pada motor buruk sangka, mobil buruk sangka. Hilangkan itu semua. Berbaik sangkalah, maka luka hati akan hilang. Baru setelah lukanya hilang, kita kasih untuk penyegar hati. Tombok hati 5 warnanya. Maca Quran angan-angan maknane. Jadi harus paham. Wetenge ingkang luwih sering puasa. Kumpulan lang soleh wong soleh. Jangan orang salah tapi orang soleh. Kalau berzikir harus lama bukan banyak.
Kalau malam kita berzikir yang lama. Bukan harus banyak dihitung, bukan. Jadi akan tenang jiwa kita. Karena luka hati, gelisahnya hati akan mempengaruhi jiwa. Akal nggak kena, jiwa yang kena goncang. Makanya di sini perlu kesadaran. Jadi orang yang sadar tidak akan pernah luka hatinya. Kenapa? Dia tidak pernah berburuk sangka. Waduh, ini nggak enak bener badannya. Oh, buru-buru makan. Walaupun hanya sepiring, gitu ya. Sepiring. Padahal tadi habis Isya udah makan. Baru 2 jam, makan lagi. Tambah minum obat dan segala macam. Wah, tenang gitu. Nanti 2 jam lagi, waduh, gelisah lagi ya. Kenapa badannya nggak enak? Terus napas kayaknya nggak lega. Itu nggak boleh kita dibawa oleh perasaan. Kesadaran yang harus. Apa kekurangan kita? Sehingga kita tidak buruk sangka. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Kalau waspada sama suzon bedanya apa? Bagaimana? Waspada sama suzon. Oh, kalau waspada itu hubungannya dengan fisik. Ya, dengan fisik. Yang hubungannya dengan lambung. Ya tadi halalan thayyibah gitu ya. Nah, kalau apa namanya itu suuzon itu udah jelas itu menyangkut kepada hati yang dia kena penyakit. Penyakit hati itu adalah termasuk suuzon, bisikan syaitan. Sebab syaitan nggak pernah membisikkan husnuzon, suuzon terus. Buruk sangka terus. Ayo, siapa yang mau bertanya? Itu percaya diri baru bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi percaya diri itu setelah ilmu yakin. Nanti setelah ilmu yakin. Di sini harus waspada. Optimis nanti ilmu yakin itu. Percaya diri. Sidulah menunggu guru yang keempat. Duduk dia bersila di musola setelah sholat Isya. Setelah dia makan. Karena gurunya bilang, Dulah, kamu nanti makan lebih dahulu. Sebelum aku datang. Baik, Pak Guru. Setelah dia makan duduk, tenang, dia berdoa. Datanglah guru yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata si dulu. Pak Guru, mohon maaf. Saya merasa lebih bodoh dari apa yang telah diberitahu oleh guru-guru sebelumnya. Katanya kamu sudah bagus, sudah ini dan segala, sudah mau bisa mawas diri dan segala macam. Padahal saya belum. Begitu Dula, benar Pak Guru. Sekarang begini Dula, apa yang telah kau lakukan itu merupakan kodok, perbuatan yang tadi yang nantinya akan menghasilkan qadar. Yang kau nikmati itu qadar. Nanti bagaimana takdirnya? Apa manfaat apa tidak? Kan gitu. Nah, sekarang apa yang kau lakukan selama belajar di sini? Banyak manfaat apa mudaratnya? Gitu ditanya. Bingung jawab. Nanti takut ditanya manfaatnya apa. Kalau mudaratnya apa? Mendingan diem. Ya. Mendingan gitu dijawabnya. Kalau ditanya jawab banyak manfaatnya. Apa coba manfaatnya? Kan gitu.
banyak ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Jamaah juga nggak bisa jawab. Apalagi dulah, enggak. Karena dia sudah dinyatakan mawas diri. Udah jiwanya tenang, udah sabar. Tapi tidak merasa. Nah ini yang paling bagus. Yang bahaya itu merasa aku. Egois. Ini bahaya. Jadi diam saja. Ayo jawab dulu lah. Saya takut jawab. Sebab nanti kalau jawab ditanya lagi. Tolong Pak Guru saja yang menjelaskan. Kamu bisa aja katanya lagi. Gurunya kocak juga. Dia berdiri melulu, gurunya nggak duduk. Karena kekenyangan, habis makan. Oh, bekakak ayam satu, bayangin aja. Akhirnya apa? Ya adulah. Manfaatnya kamu mendapatkan ilmu. Bukan dari aku saja, nanti yang lain. Dan dari yang sebelumnya. Kamu udah tahu diri kan? Udah kenal diri, harga diri, dan jati diri. Katanya begitu Pak Guru. Bukan katanya. Memang sebenarnya. Cuman kamu belum bisa mengamalkan. Apa sebabnya? Pertama, usiamu. Kedua, pikiranmu masih kemana-mana. Satukan hati, jiwa, dan pikiranmu. Khususkan. Hanya belajar. Jangan nanti setelah belajar bagaimana. Terus bagaimana kehidupan saya. Jangan. Nanti Allah akan menuntun, menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus dan benar. Dia menyesi dulu. Merasa terpukul. Keraguannya terjawab. Jadi dia tidak merasa aku. Padahal dia sudah faham. Cuma faktor usia. Usia muda. Ya. Masih banyak keinginan. Nggak bisa diredam. Kayak kalian aja juga. Nggak bisa diredam keinginan. Udah motornya bagus. Karena knalpotnya 1, pengen knalpot 2. Bannya udah bagus 2, pengen ban 3. Biar nggak usah turun, nggak usah di standar, udah tenang aja gitu ya. Masih kehujanan, dikasih kap. Macam-macam. Udah mobilnya nih, masih ingin cari yang lebih bagus. Bukan lebih mahal, lebih bagus. Belum tentu yang bagus mahal. Kalau orang itu butuh, dia jual murah. Cari orang butuh. Terutama sekarang ini. Orang yang hidupnya di daerah elit. Dengan masa pandemi ini. Usahanya semua macet. Dia gengsi. Dia hanya ngomong ke supirnya. Pir, itu mobil yang 1 jual deh. Itu dulu beli 800 juta loh. Kata supirnya, Pak, bener Bapak beli 800. Tapi ya kalau sekarang nggak tahu karena udah second. Kan jarang dipakai. Bener Pak. Lihat masih ada plastiknya. Gitu ya. Ternyata plastik kantong bukannya plastik. Banyak plastik dibahasinya. Jadi berapa tuh Pir? Ya nanti saya mau ngomong, mau tanya-tanya sama teman. Gitu kata supir. Supirnya kenal dengan tetangganya. Dia ngomong, Mas, bos saya mau jual mobilnya tuh. Dulu beli 800. Sekarang paling setengahnya deh Mas. Kurang dari setengahnya. Siapa yang mau beli mobil mahal kan gitu ya. Kalau 300 gue berani deh. Nah supir ini Mbak, hanya ngomongnya dengan tetangganya aja, nggak pernah ngomong yang lain. Karena dia pelangkat pagi, pulang malam, mau ngobrol sama siapa. Hanya ketemu juga dengan tetangga doang. Dia pulang, dia kerja, ditanya lagi oleh bosnya. Pir, gimana lo? Aduh Pak, saya sudah kesana kemari kemana ya? Nah,
Namanya supir kan kesana kemari. Nggak diem aja, bawa mobil kan kesana kemari. Ada Pak yang mau. Cuma dia beraninya hanya 300. Yang bener aja. Sekarang kan udah turun semua harga mobil. Gitu ya. Apalagi ini second, walaupun masih bagus. Karena butuh si bos ini. Dijual harga 300. Tuh. Mobil bagus, murah. Jadi cari aja bos-bos yang lagi pilot. Tanyanya ke supir. Jangan nanya ke yang lain. Dan supir nggak kemana-mana. Dia pasti hanya ngobrol dengan tetangga. Jadi kita harus punya kenalan tetangga yang jadi supir bos. Gitu. Ngedenger gitu karena COVID. Sehingga apa? Dapat mobil murah. Dia gengsi kalau mau nawarkan ke showroom dan segala macam. Bos, miliuner, tapi butuh duit. Karena pepet, udah deh. Bilangin iya, bapak mobilnya, duitnya bawa sini, suratnya serahkan. Seneng banget itu yang dapat mobil dengan harga 300. Padahal waktu masih barunya 800. Dia bawa ke showroom. Oleh showroom ditawar 450. Udah untung kan 150. Nggak bisa. Kalau 500 silahkan. Showroom mikir. Ini gue jual 600 juga masih laku. Gitu. Akhirnya dibeli oleh showroom 500. Untung 200. Padahal hanya kenal supir doang. Ini karena kodar takdir. Gitu. Kodonya kenal supir. Kodarnya dapat mobil harga murah, takdirnya punya keuntungan besar. Sehingga, wah, ini 200 keuntungan bisa buat beli mobil. Modalnya tetap disimpan. Senang banget. Juga si bos itu senang karena apa? Kebutuhannya tercukupi. Di sini, si Dullah berpikir, apalagi ini guru saya ini, pelajaran. Mungkin orang-orang Arido pada tahu nih atau pemirsa. Apa pelajaran di guru yang keempat ini? Karena dia sudah dinyatakan mawas diri. Orang yang mawas diri itu jangan berpura-pura. Tapi jangan sombong. Oh, ya. Jangan angkuh, jangan ini, memperlihatkan kemampuannya. Bingung, apa nanti? Gurunya kemudian duduk, jadi kekenyangannya sudah hilang. Dia antop, dari atas, dari bawah, dot gitu ya. Waduh, seger senang. Maaf ya, dulu aku tadi kentut, alhamdulillah. Kalau bapak nggak bisa kentut, Pak Guru celaka. Pak Guru nggak bisa ngasih pelajaran ke saya. Pinter kamu. Nah ini yang aku mau kasih sama kamu. Apa Pak Guru? Gitu. Tentang kenikmatan. Tahu nggak apa artinya nikmat? Ayo jamaah. Apa yang dimaksud dengan nikmat? Terus hampir sudah pada dekat semua. Hanya harus nyampe. Jangan hanya dekat, harus nyampe. Apa definisi nikmat? Nah gitu deh, itu yang paling. Nikmat. Kita misalnya makan enak, begitu selesai makan nikmat, subhanallah, enak banget ini ya, namanya apa namanya itu
soto Betawi. Enak soto Betawi. Udah kenyang nikmat. Ayo, apa nikmat? Anda sering mengatakan, "Aduh nikmat banget." Iya apa? Barusan mengatakan nikmat tapi terus ngeluh. Kan aneh. Dan itu harus disyukuri nikmat. Karena kenikmatan itu Allah yang memberikan, manusia yang merasakan. Jadi apa nikmat itu? Hah? Terus, makanya jangan kau dustakan nikmat. 31 bukan pertanyaan, teguran dari Allah. Terus, hampir. Ini kita duduk semuanya di sini nih. Karena apa? Akan diberi oleh Allah kemuliaan. Ya, nikmat. Nanti setelah selesai, Allah ridho. Luar biasa. Apa nikmat itu? Yeay. Karunia yang diberikan oleh Allah secara karena kemurahan dan kasih sayang. Terus, pada sudah dekat semua jawabannya. Mendekati semua. Kemurahan yang diberikan Allah. Terus, hampir. Waduh, luar biasa. Ayo. Gampang-gampang susah. Sering ngomong tapi nggak tahu ya, artinya. Kan aneh. Untung aja nih sih. Dulu datang guru yang keempat. Ayo. Apa itu kenikmatan? Yang kita rasakan setelah berusaha dan dinikmati oleh Allah. Mati saja ya. Ayo. Apa itu kenikmatan? Ayo Per, ini hubungannya dengan qada takdir. Saya kasih tahu, hubungannya dengan qadar dan takdir. Takdirnya dia menerima kenikmatan. Kodonya apa? Qadarnya apa? Jadi apa itu kenikmatan? Kenikmatan itu adalah di atas daripada hikmah, keberuntungan. Orang yang beruntung belum tentu nikmat, tapi orang yang nikmat beruntung. Nah seperti Anda sekarang, ilmu dapat, makan dapat, kan nikmat. Jadi apa tuh udah dikasih jalannya? Tapi kalau ilmu dapat perut lapar nggak nikmat. Terus, hampir mendekati Fer. Ayo, Handoko ada nggak? Hah? Oh, biasanya Handoko bisa jawab.
Dan nikmat ini dirasakan oleh lahir batin. Tuh, saya kasih tahu lagi. Kalau keberuntungan hanya batin aja, lahiriahnya enggak. Luar biasa. Supaya Anda paham. Jangan asal bilang nikmat aja. Dikasih makan, aduh enak, begitu selesai nikmat. Karena sesuai dengan selera, kan gitu ya. Terus lagi cukup, nggak terlalu kenyang. Walaupun nambah gitu. Ada, Pak. Hah? Ada. Terus. Karena dalam kesadaran ilmu apa ainul yakin itu ada mensyukuri nikmat. Jadi apa nikmat itu yang kita syukuri? Kenikmatan itu karena kemurahan Allah. Tanpa kecuali siapapun diberi nikmat. Orang beriman, orang yang tidak. Ya. Siapapun tanpa kecuali. Nikmat itu adalah kemurahan Allah. Orang-orang kafir juga, orang munafik, orang fasik, orang musyrik, dia merasakan kenikmatan. Tapi tidak akan merasa bahagia. Baru nikmat saja. Dan nikmat itu sifatnya tidak kekal, hanya sementara. Hari ini nikmat makan, besok aduh nggak sesuai dengan selera. Apa nikmat? Enggak. Jadi nggak sama. Makanya hanya sifatnya sementara. Ya? Betul sekali. Makanya lagi sadar hati. Syukuri nikmat Allah. Syukuri kemurahan-kemurahan Allah. Dan sifatnya sementara. Bisa besok nikmat lagi lain. Bisa ini. Tidak akan terulang. Masa tiap hari soto Betawi melulu? Ya enggak juga. Ya. Ayo siapa mau bertanya? Ini si Dula lagi ngelamun. Dula, kenikmatan itu karena kemurahan Allah tanpa kecuali. Apalagi bagi orang yang beriman, subhanallah. Tidak akan pernah putus nikmat itu. Dalam segala hal. Napas nikmat enggak ada. Terhalang oleh sengal, oleh sesek napas dan segala macam. Makan nikmat, karena apa? Bisa makan dan akan ada yang dimakan. Betul-betul kemurahan Allah. Makanya barang siapa mensyukuri nikmat Allah, akan ditingkatkan, akan ditambah kenikmatan itu. Tapi barang siapa kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Dia akan sengsara. Apa penyakit, apa kerugian, apa segala macam. Sengsara. Karena teguran dari Allah. Kita tidak bisa mensyukuri nikmat. Tidak bisa mensyukuri kemurahan Allah. Baik Pak Guru. Jadi harus bagaimana? Nah, kamu harus banyak bersyukur, belajar di sini. Segalanya dijamin. Pernah enggak
engkau belajar di tempat lain seperti di sini. Benar. Sebab saya di sana kalau Pak Kiai belum makan saya nggak berani makan. Gitu ya. Kalau Pak Kiai nggak makan saya juga ikut nggak makan. Pak Kiai nggak bilang dia puasa. Ya. Si Dullah lupa malamnya nggak sahur, pagi udah kerawak ya. Aduh, katanya gitu ya. Pak Kiainya puasa, jadi nggak ada makanan sama sekali. Terpaksa dia ikut puasa. Waduh, pelantar pelintir. Kalau di sini semuanya dijamin. Pagi-pagi udah sarapan. Nasi uduk lagi. Wow. Yang kedua, Dullah, selain mensyukuri nikmat Allah, kamu harus waspada. Apa waspadanya, Guru? Nah, waspada tentang halalan thayyiban. Apapun harus halalan thayyiban. Yang kau makan, kau minum, kau pakai, kau gunakan apa kebutuhan, harus halalan thayyiban. Itulah kunci kewaspadaanmu. Jangan kau mengikuti hawa nafsu. Kalau baju itu masih bersih, pakai 2 kali. Tapi jangan sampai 3 kali, 2 kali aja. Pagi sore boleh, besok ganti lagi. Karena senang gak ganti-ganti. Itu bukan mensyukuri nikmat namanya. Sudah terbawa oleh hawa nafsu. Karena merasa pantas pakai baju itu. Apalagi bermerek. Oh, ya. Ganti. Dan nikmati itu yang kamu pakai. Ingat kepada orang yang memberikan hadiah kepadamu. Berterima kasih. Dan berdoa semoga orang itu ditambah rezekinya. Sehingga nanti ngasih hadiah lagi gitu. Kalau kamu sudah bisa waspada, menjaga kehalalan dan thayyiban, baru aku akan ajarkan yang lain. Yang menyangkut akal pikiranmu. Bukan soal sadar akal, yang menyangkut akal pikiran. Karena setiap manusia oleh Allah diberinya akal yang bermuara pada otak kecil. Jadi gunakan akalmu untuk hal-hal yang berguna. Baik buat dirimu maupun orang lain. Caranya bagaimana? Di sini penting sekali dulu. Kamu harus baca banyak buku-buku, kitab-kitab pelajaran-pelajaran tentang fungsi dan gunanya akal. Coba akal digunakan atau fungsinya apa dulu? Ditanya. Wah, kalau jamaah udah banyak yang tahu. Dulu masih mepet. Fungsi atau gunanya akal untuk apa? Pertama dulu, akal itu untuk mengingat sesuatu. Dengan apa coba mengingat sesuatu? Apa dengan dengkul? Dengan akal kita. Daya ingat itu ada pada akal. Yang kedua, ya, gunakan akal untuk menimba ilmu. Ilmu apa saja yang berguna. Yang ketiga apa dulu? Untuk melaksanakan ibadah dengan benar. Yang keempat, kalau beramal tepat sasaran. Jadi ada 4 macam kegunaan akal untuk mengingat sesuatu. Kalau enggak ingat sesuatu ya pikun.
Pelupa. Gunakan untuk menimba ilmu. Untuk memperbaiki ibadah. Dan beramal sesuai dengan sasaran atau tepat sasaran. Hati-hati dulu. Jangan kau gunakan akal untuk kepentingan pribadi. Karena akal itu pemberian Allah dan ada amanah Allah kepada akal itu. Baik Pak Guru, saya akan perhatikan benar apa yang Pak Guru berikan ini. Benar-benar merasa bertambah pengetahuan saya. Bertambah lapang dada saya. Bertambah ketenangan jiwa saya. Jadi dengan akal ini saya bisa berbuat dengan sebaik-baiknya. Bermanfaat baik buat diri saya maupun orang lain. Dan bisa lebih dekat lagi dengan Allah, Sang Pencipta. Gitu, dengan akal. Bukan dengan yang lain. Bagus. Dengan akal itu kamu bisa takwa. Oh, luar biasa. Nanti itu guru yang lain akan memberikan pelajaran kepada kamu. Dari aku ini, 3 hal itu. Kenikmatan itu apa? Gitu ya. Kenikmatan pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tanpa dibeli. Tanpa ditukar apa-apa. Dengan apa coba? Aduh, nikmat banget. Apalagi bau masakan. Bau harumnya parfum. Nikmat. Coba kalau bau kentut. Ya Allah, kesel banget ya. Ditutup hidung kita. Karena kemurahan Allah. Dengan akal. Untuk mengingat sesuatu. Untuk menerima ilmu. Untuk beribadah. Dan untuk beramal. Dengan akal. Ya ulil albab. Baru 4 guru saja. Masih 6 lagi. Waduh. Saya harus betul-betul bisa mengingat semua. Dari guru pertama si Gondrong sampai guru ketiga. Dan ditambah sekarang keempat. Ini dasar pokok. Supaya bisa. Pertama. Baik. Sidik. Amanah dan fatonah. Itu dengan akal. Bab berbuat baik bukan dengan hati, tapi dengan akal. Amanah, tidak hianat, itu harus dengan akal. Sebab kalau tidak akan merugikan diri kita sendiri. Kita merasa bersalah, minta maaf. Orang bersalah kita maafkan dengan akal. Jangan ada sisa-sisa kebencian. Apalagi buruk sangka. Subhanallah. Sebab dengan akal itu, kamu akan bisa melihat. Apa yang kau lihat? Kebenaran. Yang hitung aja kalau benar kan akal yang ngomong. Ya, itu baru ngitung. 2 ditambah 2, 4. 2 pangkat 2 juga sama 4. Itu ya. 4 kali 1, 4 juga. Banyak banget itu. 6 dikurangi 2, 4 juga. Akal yang mencerna.
Dan akal juga yang berbicara. Waduh, hidangan ini kayaknya lezat semua ya, subhanallah. Akal yang bicara. Dia akan pilih mana yang disukai. Tidak semuanya dicicipin. Kalau semuanya dicicipin, itu hati yang bicara, bukan akal. Kalau akal yang bicara, secukupnya pilih yang dia sukai. Bukan diacak semuanya. Seperti Anda aja kalau makan di restoran Padang, semua disuguhkan. Waduh, di piring banyak banget ya. Ternyata Anda ngambil kuahnya saja. Karena uangnya pas-pasan. Bingung restoran yang ngitungnya. Ya, akhirnya nggak usah bayar deh, lu pulang kan. Gitu ya. Kasihan lu nggak punya duit kan gitu. Malah dibawain nasi bungkus. Kan seneng banget ya. Udah makan nggak bayar, ditambah dibekelin lagi. Karena merasa kasihan. Ini pasti anak kos-kosan ini. Akal yang berbicara. Kata guru yang keempat, wahai Dula, kamu sudah syarat ilmu. Pertama dari kiaimu, bapak angkatmu yang mengajarimu. Kedua dari guru-guru yang sebelumnya. Tapi belum hatam kamu di sini. Karena masih ada 6 lagi. Aku sebentar. Nanti ada yang paling lama nggak tahu guru yang mana. Karena dia telah melaksanakan semua pengamalan-pengamalan yang tersirat di dalam Al-Quran. Waduh, si Dullah tambah kenat-kenut hatinya. Yang mana gurunya yang seperti ini? Sebab orang yang sudah paham Al-Quran, dia dalam hidup dan kehidupannya, jiwanya Al-Quran. Nanti ibadahnya karena akal. Nah, awas ya. Amalnya karena akal. Dan disinilah penting Dula. Kamu jangan membeda-bedakan antara satu guru dengan yang lain. Semuanya sama, sudah semua sama. Tapi masing-masing diberi mandat, berikan satu-satu. Ada satu tugas yang paling berat. Ke guru nanti yang keberapa. Nah, disitulah dia pengamalan Al-Quranul Karim. Hidupnya bahagia sejahtera. Lahir maupun batin. Tidak nampak dari luar. Tidak kelihatan oleh manusia lain. Allah Maha Tahu. Dia mahfuz. Doanya makbul. Kami juga karena ada dia. Kami semuanya terlindungi dari godaan syaitan. Karena dia selalu memberi nasihat kepada teman-temannya. Kamu nanti dapat nasihat dari dia luar biasa dulu. Kamu masih muda beruntung. Kamu baru setengahnya umur dari aku. Tapi kelihatan aku masih gagah kan? Oh, padahal udah 2 kali lipat dari umurmu. Benar Pak Guru. Rahasianya apa? Oh, ntar dulu. Belum saatnya kamu diberi rahasia. Karena belum sampai khatam belajar. Kalau sudah khatam, nggak usah nanya. Kamu akan tahu sendiri. Seperti orang Arido pada tahu sendiri. Orang itu dijauhkan dari segala musibah. Selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Apa aja yang diminta, datang sendiri. Doanya makbul. Kami tidak kekurangan apapun karena dia selalu berdoa untuk mencukupi 10 orang ini. Aku mau tanya. Emang si Gondrong, Ustaz Gondrong itu pergi ke tempat ini? Iya katanya mau ke sana. Bener udah pergi nih. Apa sih urusannya? Temannya nggak tahu. Mau jawab takut. Nggak jawab kan harus jujur. Kamu dulu lah jawab yang benar. Dijawab, diceritakan. Oh,
Dia mau mencari teman hidupnya. Ya mudah-mudahan kita juga berdoa biar Ustaz Gondrong itu ketemu wanita yang engkau pernah kenal. Jangan kau sakit hati, masih banyak gantinya. Dan kau belum waktunya, masih lama. Aduh, masih lama. Ya udah itu bagiannya Ustaz Gondrong. Padahal hatinya sudah terpikat. Dia berkerudung merah jambu. Pipinya memerah. Kulitnya kuning langsat. Semampai, subhanallah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq buat saya dengan keluarga. Umumnya Anda, para pemirsa dan yang hadir, bermanfaat dengan keluarga. Yang benar tetap dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada Anda yang hadir maupun pemirsa. Tetap kita tingkatkan iman Islam kita supaya mencapai derajat takwa dan Allah ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.